orang berlaku baik itu tidak cukup. Dia harus sadar bahwa aku berlaku baik itu kan diperintah oleh Rasulullah sebagai utusannya, diperintah oleh Nabi Muhammad sebagai utusannya, sehingga melahirkan keyakinan kepada Tuhan. Bagaimana yakin pada Tuhan tuh? Yakin pada Rasulullah saja. Nggak mungkin kita tuh yakin pada Tuhan. Tuhan kita yakini seperti apa? Kita yakin pada Tuhan sesuai dengan apa yang diajarkan Rasulullah. Kamu yakin Tuhan itu ada? Ada. Kenapa ya? Karena saya mengakui adanya Rasulullah berupa Muhammad. Kalau mengakui Rasulullah adanya Muhammad kan gampang. Kan Muhammad sudah dibasyarkan, sudah dimanusiakan. Punya mulut, punya tangan. Sama dengan kita kan? Bisa kan? Berakhlak budi baik, perilakunya bisa. Dia utusan Allah. Nah, kalau muncak kepada Allah, nggak bisa, nggak mungkin. Karena Allah itu laisa kamitslihi syai'un. Maka jangan membayangkan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa asba'ihi wa man tabi'a hudah ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Ayyuhat talaba ala izza, Gus Fatih, Mas Asad dan Prof Gilang. Saya doakan jadi Prof Gilang. Amin, amin. Ya. Amin. Serta yang lain wal akharuna minat talaba yakni yashtarikuna bi Google Meet. Kita lanjutkan nastamir liqa'ana atau muhadaratana, muhadarah al-muhadarah as-sabi'ah insyaallah. Pada pertemuan yang lalu kita sudah sampaikan tentang filsafat ilmu integrasi Islam dan sains. Islam sudah berintegrasi dengan tasawuf, sains baru juga kita jelaskan secara global gitu, bahwa integrasi ke dalam sains yang dimaksud adalah berintegrasi, berintegrated, bermunasabah atau bermusyarakah dengan ilmu thariqah. Dimana ilmu thariqah itu objek kajiannya ada 4+1. Kenapa saya katakan 4+1? Karena sebenarnya pada umumnya disebutnya hanya 4, tapi saya tambah 1, yaitu syariah, thariqah, hakikat, dan ma'rifah. Lalu saya tambah dengan ikon, sehingga menjadi 5. Jadi tiangnya atau rukunnya itu menjadi 5. Masing-masing sudah kita bahas, sekalipun secara global. Nanti lebih dalamnya dalam diskusi atau dalam mendengarkan lagi YouTube atau dibuka-buka dalam literatur yang lain. Kesempatan berikutnya pada pertemuan kali ini saya ingin tanya jawab mungkin ya, ingin membuka dialog dengan hiwar bainak amma ta'ala fil asya al muta'alliqah bi kulliyatina, yakni filsafat ilmu. Mungkin silakan ya kalau mau ada yang tanya. Izin bertanya ya. Iya, Gus Fatih. Terima kasih ya atas waktunya. Begini ya, saya ingin menanyakan perihal potongan ayat Al-Qur'an ya. Di dalam surah Ali Imran ayat 189. Di mana yang berbunyi Allah berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Nah, mungkin ketika kami baca dalam terjemahan atau ketika kami mendengar ceramah-ceramah dari mubalik dan sebagainya, arti dari ayat tersebut adalah segala sesuatu yang bernyawa akan mati. Mungkin kurang lebih seperti itu. Nah, yang ingin saya tanyakan, sebenarnya ya, arti dari nyawa di sini apa? Nafsu, kullu nafsin nafsu di sini. Baiklah. Itu barangkali Ali Imran surat ketiga 185 kalau nggak salah. Oh, okay. Mohon maaf. Lengkapnya kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah wa man zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Itu kan sering diterjemahkan oleh Pak Mutin dan juga kita pada umumnya, itu segala yang bernyawa itu mati gitu ya, atau akan mati. Apapun yang bernyawa mati. Lalu apa sih hakikat nyawa itu? Coba kita perhatikan ya teksnya, karena ini orang bahasa Arab ya, dan juga kajian kita ini
filsafat. Filsafat itu harus menemukan apanya kan, apa, baru bisa bagaimana, lalu baru untuk apa. Dan berikutnya harus melahirkan satu kesadaran serta keyakinan. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Apa nafas itu? Nafas kan? Ayo, berarti seluruh nafsu itu mati. Artinya apa? Yang mati itu bukan nyawa itu loh. Nyawa itu bukan bahasa Arab ya, nyawa itu bahasa Jawa ya. Nanti kita kaji sedikit ya. Jadi yang mati itu bukan ruh atau nyawa atau apa, tapi yang mati adalah nafsu, dirasakan oleh jasad. Artinya apa? Bahwa tanda hidup jasad itu adanya nafas. Lek nafas mati, jasad mati. Walaupun jasad masih lemes, kalau nafas masih ada berarti masih hidup. Nafas itu artinya bernafas. Jadi nafas itu bukan benda, nafsu itu bukan benda, nafsu itu kerja. Nafasa yanfusu, gerakan kan? Gerakan bersama dengan jasad itu nafas. Maka nafsu itu berkorelasi dengan jasad, wujudnya keinginan. Selama nafsu masih ada, selama nafas masih bergerak, berarti badan masih hidup dan keinginan masih ada. Semakin tua, tambah nemen. Tambah nemen, jadi jangan dikira orang tua-tua itu nggak suka harta, nggak suka wanita, tambah nemen. Hanya persoalannya, fisik ini semakin tua semakin lemah. Jadi tegasnya yang mati bukan nyawa, bukan roh, tapi bukan manusia, tapi yang mati adalah nafsu, diikuti oleh jasad. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah wa man zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Maka di sini saya katakan hendaknya dibedakan antara mati dengan wafat. Wafat dengan mati. Semua bahasa Arab loh itu. Semua bahasa Arab. Kalau wafat itu tidak mati artinya. Wafat itu yafi wafatan, memenuhi janji, melaksanakan tugas dengan baik. Nah, memenuhi janji, wafi ya toh, wafa kan? Wafa yafi wafatan. Memenuhi janji, melaksanakan dengan tugas dengan baik. Nah, sekarang pertanyaannya, siapa yang wafat dan apa yang mati? Jadi yang mati adalah nafsu, diikuti oleh jasad, yang wafat adalah mukmin. Yang wafat adalah mukmin. Maka lalu pertanyaan begini, siapa manusia? Nah, gitu. Manusia itu dari Allah. Manusia itu ghaib, berasal dari yang ghaib dan akan kembali kepada yang ghaib. Manusia itu ghaib, enggak kelihatan aslinya. Ini jasad kan? Dia akan kembali kepada yang ghaib. Manusia itu ghaib, dia akan kembali ghaib dan bersama dengan yang ghaib. Maka innalillah wa inna ilaihi rajiun. Itu manusia. Manusia yang mengikuti nafsunya terbawa oleh jasadnya, dia akan ikut mati. Manusia yang mengikuti nafsunya terbawa jasadnya, materialistik, hedonistik, dia ikut mati, merasakan sakitnya kematian di kuburan. Maka alam kubur dengan kuburan tidak beda. Kuburan itu dinoyo, kuburan mana itu? Itu kuburan, tapi alam kubur alam barzakh. Apa barzakh itu? Batas. Batas itu apa? Ya ibaratnya surga itu rumah itu, barzakh itu halaman gitu loh. Wes enak itu. Lah siapa yang di barzakh di alam kubur? Mukmin. Siapa mukmin? Manusia yang mengikuti imannya sehingga melaksanakan janjinya, memenuhi janji dengan baik, maka qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khosyin. Yang salat mukmin. Fisiknya belum tentu. Dirasakan itu semuanya. Jadi beda mati dengan wafat. Kalau yang mati adalah nafsu diikuti oleh jasad, yang wafat adalah mukmin. Maka matinya nafsu yang diikuti oleh jasad itu tuhfatun lil mukmin. Matinya nafsu diikuti oleh jasad adalah pestanya mukmin. Kenapa? Karena tuwaffauna ujurakum. Dapat ujroh, dapat bayaran. Ya toh? Kapan itu? Ya pas itu saat itu yaumul qiyamah. Maka yaumul qiyamah bukan yaumul qiyamah nanti. Pada saat
nafsu mati diikuti oleh jasad, mukmin bergembira ria, ya toh, saat itu namanya kiamat. Bergembira ria, toh. Apa itu? Mendapatkan surga dan keberuntungan. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidak lain, kehidupan dunia ini adalah kesenangan yang penuh tipuan. Dan yang bisa hidup tenang karena paham dunia ini tipuan adalah mukmin. Maka mukmin tidak mati tapi wafat. Manusia yang mengikuti imannya disebut dengan mukmin. Manusia yang ikut imannya menjadi mukmin. Manusia yang ikut nafsunya menjadi ingkar kafir, mati dipendem di kuburan, ya, merasakan kematian jadi memedi. Bertemu dengan mungkar dan nakir. Lah yang ditanya itu siapa? Ya yang kafir. Kalau kamu mukmin enggak ada pertanyaan, itu langsung bablas kembali kepada yang gaib. Paham ini ya? Jadi mati dengan wafat beda. Kalau di situ kan kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah wa man zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Makanya kalau diterjemah enggak kena. Ini harus ditangkap ruhnya. Ditangkap maknanya. Maka ada makna lafzi namanya syariah, gitu. Ada makna maknawi namanya thariqah, ada makna hakiki namanya hakikat. Gitu. Ada ilmul bayan lafziyah, ada ilmul ma'ani di baliknya, ada ilmul badi, wujudnya mantik dan tulisan. Mantik itu sudah tulis, sudah omong. Kalau kita mengkaji bahasa kan ada bayaniyah, ma'aniyah, badi'iyah, wujudnya mantik kan, gitu. Ya enggak kena kalau hanya bayaniyah itu. Sekarang begini, Surabaya 85 kilo, tunjuk arah ke utara. Itu kan bayaniyah, syariah kan? Diterjemahkan apa? Ya, kamu berhenti di situ apa pergi ke sana? Yang ditunjuk itu Surabayanya apa tulisan itu? Sing penting di tulisan itu apa sana? Tulisan Surabaya 85 kilo tunjuk arah ke utara. Wajar terperbaiki bayaniyah. Padahal yang terpenting adalah bagaimana epistemologinya kan, thariqahnya, bagaimana kamu menangkap pada dirimu, mensubjektifikasi pada dirimu itu untuk kamu bisa melakukan. Oh kalau gitu tunjuk arah ke utara, saya tak naik sepur aja ke arah utara. Oh aku tak naik sepeda motor ke arah selatan. Ketemu nggak? Nah ketemu. Ketemu pantai selatan nanti. Nah kalau kamu sudah ketemu dengan dalil atau madlul yang didilalah oleh kata Surabaya 85 kilo tunjuk arah ke utara, kamu akan bisa menemukan manfaat. Hakikat namanya. Kalau kebetulan kamu di Masjid Akbar ya, nanti kamu akan, oh Surabaya itu ini. Kalau ketemu di Genjeran beda lagi. Kalau ketemunya di Bonbin beda lagi. Kalau ketemunya di Gerahadi beda lagi. Kalau semua kamu jelajahi akan berbeda. Ustaz, maksudnya kayak ini aja mau berusaha memastikan maksudnya apa yang saya pahami ini benar-benar sebuah kebenaran. Jadi syariat itu adalah sebuah kebenaran yang dilaksanakan oleh thariqat untuk mencapai hakikat dan menciptakan sebuah ma'rifat. Seperti itu. Iya. Betul sekali. Jadi kalau syariat itu bendanya, thariqah itu cara memperlakukannya, hakikat itu manfaatnya. Manfaat itu hendaknya mengantarkan kesadaran. Misalnya gini, ini lemon tea ya. Lemon tea, bendanya ini, bukan lemon tea yang lain-lain. Gelasnya ini, bukan gelas yang lain. Udah ketemu syariah ini ya. Lalu tak minum. Boleh begini, terserah. Karena nggak ada ini, saya minum langsung ini. Thariqah kan namanya. Tak rasakan namanya hakikat pada diri saya. Enak kan? Saya sadar, menyadarkan diri bahwa ini dibikin oleh orang, dibeli dengan uang, di dalam mendapatkannya saya memerlukan bantuan orang lain dan sebagainya. Tentu mereka juga digerakkan oleh melahirkan kesadaran diri. Eksistensi kita ya, sebagai makhluk lahirnya Pak ada Tuhan di balik ini semua. Itu Islam udah. Nah, itulah namanya keyakinan. Maka 5 pilar ini hendaknya ada dalam ilmu thariqah, epistemologi agama. Maka saya katakan di awal bahwa
problema kita itu epistemologi agama. Ya toh. Apa salah orang takbiran di jalan? Siapa? Oh, nggak ada salah itu yang dikatakan Allahu Akbar juga ya. Hanya kurang tepat. Karena tidak tepat, ya jadinya nggak bisa melahirkan kebaikan. Maka benar dan tepat itu baik. Baik itu akhlak. Maka innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Tidak lain aku ini dibangkitkan ya. Kecuali hanya untuk menyempurnakan akhlak mulia. Akhlak ini lahir dari kebenaran dan ketepatan. Karena apiknya benarnya Mas Fatih bentuk berbeda dengan ya toh. Teh beda loh. Kopi ya nih, kopi. Kopi saya dengan kopi Mas Asad. Sama-sama kopi. Ketemu, saya menemukan kebenaran. Tapi kebenaranku adalah ini, bukan itu. Kenapa? Pas nyampe enggak, ini tanpa gula. Yang itu pakai gula. Walaupun beda, pokoknya beda. Maka kebenaran itu menjadi subjektif akhirnya kan gitu kan. Iki bener. Proses ontologisasi itu adalah proses ma'rifatisasi. Bukan nakirah, tapi ma'rifah. Ma dalla ala syai'in muayyan namanya ma'rifah ya, segala sesuatu yang menunjuk tertentu ini bukan itu. Tuh ini loh sama, bukan ini. Namanya muayyan kan? Yang muayyan ya ini aja. Kalau saya sudah ketemu ini bukan itu, walaupun sama persis enggak, beda. Kenapa? Tentu yang pegang beda yang beda. Nanti akan menentukan epistemologinya. Kalau gula enggak pakai gula minumnya kan enggak langsung banyak itu. Kalau pakai gula bisa langsung terserah kan subjek masing-masing. Maka kebenaran, ketepatan lahir namanya kebaikan, namanya al-akhlak al-karimah. Orang berlaku baik itu tidak cukup. Dia harus sadar bahwa aku berlaku baik itu kan diperintah oleh Rasulullah sebagai utusannya. Diperintah oleh Nabi Muhammad sebagai utusannya. Sehingga melahirkan keyakinan kepada Tuhan. Bagaimana yakin pada Tuhan itu? Yakin pada Rasulullah saja. Enggak mungkin kita tuh yakin pada Tuhan. Tuhan kita yakini seperti apa? Kita yakin pada Tuhan sesuai dengan apa yang diajarkan Rasulullah. Kamu yakin Tuhan itu ada? Kenapa ya? Karena saya mengakui adanya Rasulullah berupa Muhammad. Kalau mengakui Rasulullah adanya Muhammad kan gampang. Kan Muhammad sudah dibasyarkan, sudah dimanusiakan. Punya mulut, punya tangan. Sama dengan kita kan? Bisa kan? Berakhlak budi baik, perilakunya bisa. Dia utusan Allah. Nah, kalau muncak kepada Allah, nggak bisa, nggak mungkin. Karena Allah itu laisa kamitslihi syai'un. Maka jangan membayangkan Allah. Allah itu maha besar, sebesar gunung Semeru, tambah bukan itu. Ya sudah cukup Rasulullah saja. Kalau membayangkan Rasulullah bisa. Bisa nggak? Rasulullah itu pada diri Muhammad. Akhlaknya, makannya, jalannya, muasyarah yauminya. Itulah akhlak ilahiyah. Itulah yatakhallaq bil akhlak al ilahiyah. Berakhlak seperti akhlaknya Tuhan, itu ya seperti Muhammad. Selalu kasih dan sayang. Maka disebut dengan uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Itu dalam surat Al-Ahzab surat ke-33 ayat 21 ya kalau enggak salah. Ayat 21. Begitu ya. Ada pertanyaan lagi? Prof Gilang ini. Cukup lah. Baik, saya kira cukup ya pertemuan hari ini. Kita cukupkan begitu. Selamat, saya selalu berdoa ini Mas Fatih juga sukses, Mas Asad sukses, Mas Gilang semoga benar-benar ya ini ucapan dibersamai dengan para malaikat ya. Amin ya. Nanti Prof Gilang ingat dengan saya, Prof Mim nanti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.